Shalom. Selamat datang di kelas IPA bersama Mem Windy. Mem sangat senang berjumpa dengan kalian di kelas 9. Kali ini, Mem akan bahas materi sistem reproduksi pada manusia, mitosis dan meiosis beserta tahapannya. Yuk disimak dengan baik. Ini adalah dasar ayat dalam pembahasan kita kali ini ya. Ada yang tahu tidak kenapa tubuh kita bisa tinggi dan kenapa luka kita itu bisa sembuh? Yuk kita cari tahu bersama. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu adalah proses kompilasi sel somatik menggandakan kromosom dalam inti selnya untuk menghasilkan dua sel anak yang identik dengan induknya. Pembelahan mitosis itu ada tahapannya loh. Apa saja ya? Yang pertama itu adalah interfase. Yang kedua itu adalah fase mitotik. Ya, fase mitotik itu dibagi atas 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Biasa sih singkat dengan kata promat. Kita lihat ya pembelahan sel pada tahap interfase. Nukleus dan membran inti terlihat sangat jelas. Kromosom belum terlihat sebagai tanda X loh. Kromosom masih berbentuk benang-benang kromatin. Kemudian organelnya disebut dengan sentrosom. Nah, dalam interfase ternyata dibagi lagi dalam 3 tahapan loh. Yang pertama itu fase gap 1, yang kedua fase sintesis, dan yang ketiga fase gap 2. Nah, sekarang kita masuk fase mitotik. Yang pertama profase. Nah, pada fase ini, kromatin dan benang-benang tadi akan menebal dan memendek dan membentuk kromatin. Kemudian, kromatin akan membelah menjadi kromosom. Kemudian, nukleus dan membran inti akan mulai menghilang. Sentrosom tadi akan membelah dan akan membentuk sentrial. Dari sentrial itu akan muncul benang-benang spindle. Sekarang kita masuk tahap yang kedua, yaitu metafase. Kromosom akan berjajar di benang ekuator. Kromosom akan ditempelkan benang spindle. Terus yang menempelkan benang spindle itu adalah kinetoker. Nah, untuk tahap anafase, kromosom tadi akan ditarik di kutub berlawanan loh. Tahap yang terakhir adalah telofase, yang dia mengalami pembelahan sitoplasma. Nah, hasil akhirnya akan ada 2 sel anak loh. Anak-anak ini akan identik dengan induknya. Kenapa? Karena anak dan induknya sama-sama bersifat diploid atau 2N atau biasa kita kenal memiliki 46 kromosom. Nah, sekarang silakan cek Google Classroom kalian dan kerjakan tugas mandiri kalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.